Kita mulai dari yang pertama dulu, dan dalam beberapa hari terakhir ini memang jajaran kepolisian memang melakukan penggerebekan lokasi judi online di wilayahnya masing-masing. Nah, penggerebekan judi online ini ternyata merupakan instruksi langsung dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui surat telegram yang dikeluarkan Kapolri pada awal Agustus lalu dengan nomor ST 2122 _ Romawi X, kemudian ada Res 124 2021 di mana diperintahkan kepada seluruh Kapolda untuk memberantas perjudian apapun bentuknya. Siapapun yang membackingi perjudian apabila dari oknum Polri akan dicopot dari jabatannya dan akan penindakannya ini juga akan dilakukan pemecatan jika memang terbukti bersalah. Nah, ternyata lokasi judi online yang digerebek selama sepekan ke belakang ini tidak main-main, merupakan judi terbesar di wilayahnya masing-masing. Sebut saja kemarin yang di Medan yang katanya merupakan yang terbesar di wilayah Sumatera Utara. Selain itu masih ada sejumlah wilayah lainnya. Kita mulai dari tanggal 13 Agustus dulu atau yang terbaru di Polda Bali tepatnya yang melakukan penindakan. Ada di laporan di salah satu hotel di Jalan Kartika Plaza, Badung, Bali, di mana di sini ditemukan di salah satu ruangan kamar hotel ada 5 monitor, 4 CPU dan 7 HP serta 1 HT dan juga router. Namun diketahui saat penggerebekan dilakukan atau dilangsungkan, ini pelaku sudah tidak ada di tempat dan proses penyelidikan tengah didalami oleh Polda Bali. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 12 Agustus 2022 ada di Polda Banten. Di sini tepatnya ada di beberapa wilayah seperti ada di Polres Cilegon, kemudian Pandeglang, Serang serta di Lebak. Situs yang kemudian dicurigai merupakan dijalankan oleh pihak-pihak yang ada di wilayah ini adalah ada Dewa Togel, Ladang Toto 2, 98 Toto, Pakong 888. Nah, kemudian dari pengungkapan ini ada sejumlah barang bukti yang kemudian sudah disita, ada 20 unit HP, uang tunai 8 juta rupiah, kemudian ada 3 kartu ATM yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian serta 24 orang yang dikatakan sebagai tersangka utamanya. Lalu kita lihat lagi di tanggal yang sama, masih tanggal 12 Agustus 2022, kali ini Polda Metro Jaya yang melakukan penggerebekan. Ada di rukan eksklusif Blok E nomor 39A Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Motifnya ini masih didalami, namun ada 78 orang, tidak main-main 78 orang yang kemudian berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya. Saat ini masih dalam proses pendalaman dan juga belum ada orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kita lihat di tanggal 9 Agustus 2022 tepatnya di Polda Sumatera Utara. Di lokasinya ada di Perumahan Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini dilakukan penggerebekan pada pukul 00.30 kala itu. Diketahui website yang dicurigai merupakan jaringan judi online adalah Lebah H4AD, kemudian ada Dewa Judi 4D, kemudian ada Laris 4D di sini, dan ada juga ratusan komputer serta laptop yang berhasil diamankan. Namun saat ini pelakunya masih buron dan sudah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Nah, meski sudah banyak penindakan dengan penggerebekan, namun ternyata tantangan memberantas judi online ini tidak mudah. Karena beberapa tantangan di bawah ini bisa kita lihat ada tantangan pemberantasan judi online seperti promosi judi online yang dilakukan secara masif oleh promotornya, kemudian juga untuk providernya. Kemudian mereka juga menggunakan pesan private dan juga sulit untuk diawasi. Kemudian yang ketiga adalah target iklannya ini ke situs pendidikan dan juga pemerintahan. Semakin sulit diawasi, siapa saja yang bisa mengaksesnya. Yang keempat, kita lihat nama dan bentuk permainan ini terus diperbarui, sehingga jika kita mau menekel salah satu di antaranya namun sudah lagi berubah nama, kemudian sudah lagi berubah permainan, akan semakin mempersulit baik itu Kominfo maupun juga kepolisian. Lalu yang kelima adalah praktik judi ini dilakukan lintas negara. Jika pemainnya ada di Indonesia, belum tentu providernya atau orang yang mengoperasikannya ada di Indonesia juga. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan banyak platform digital seperti menggunakan media online, mulai dari media sosial yang digunakan mulai dari Facebook, kemudian Instagram dan juga WhatsApp. Ini kerap digunakan sebagai tempat-tempat untuk memblas
judi online yang dilakukan oleh provider baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, pemerintah pun terus berupaya memberantas judi online seperti yang dilakukan oleh Kominfo hingga kepolisian. Kita lihat apa yang sudah dilakukan Kominfo hingga bulan Juli 2022, ternyata ada memutus akses konten judi sebanyak 525.532 situs. Kemudian adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, ini tidak main-main, sudah dilakukan di Polda masing-masing daerah. Lalu yang ketiga adalah pengawasan konten yang dilakukan oleh Kominfo. Lalu yang keempat adalah meminta pertanggungjawaban oleh PSE, ini yang dilakukan Kominfo jika memang terbukti PSE ini melakukan tindakan perjudian online, maka akan langsung ditekel oleh Kominfo. Dan yang terakhir adalah peningkatan literasi digital yang akan dilakukan oleh Kominfo tentunya. Nah, yang tidak kalah penting dan wajib untuk diketahui ialah ancaman hukuman bagi para provider judi online hingga penggunanya, karena tak main-main ada ancaman pidana hingga denda mencapai 1 miliar rupiah. Kita lihat pasal apa saja yang bisa menjerat bagi pelaku judi online. Pasal 303 bis KUHP di sini yang mengatakan pemain judi terancam pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Kemudian juga ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, di mana distributor pemberi akses judi daring terancam penjara maksimal 6 tahun dan juga atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang terakhir adalah UU nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang yang kemudian juga banyak digunakan oleh kepolisian untuk menjerat pelaku judi online.